Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita Wati Sirait sebagai guru informatika di SMP Negeri 2 Sibolangit. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik pada apresiasi GTK 2026. Semoga praktek baik saya ini berguna bagi kita semua. SMP Negeri 2 Sibolangit terletak di daerah pegunungan dengan pemandangan yang asri. Namun di balik keindahannya terdapat tantangan infrastruktur digital yang nyata. Pendidikan bukan tentang seberapa tebal buku yang dibawa siswa ke sekolah, tapi seberapa dalam ilmu yang menetap di hati dan pikiran mereka. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Dengan daerah wilayah Sibolangit yang berbukit, saya mengamati sebuah masalah yang kontradiktif, di mana banyak siswa yang memilih untuk meninggalkan buku paket mereka di rumah dengan alasan membawa tas yang berisi dengan buku paket yang tebal dan berat menjadi beban tambahan bagi mereka, dan tidak banyak juga mereka kehilangan catatan. Kau ketinggalan ya? Iya Bu, jadi waktu pagi-pagi buru-buru. Di sisi lain, walaupun siswa ketinggalan buku paket atau catatan mereka hilang, siswa masih memiliki antusiasme yang sangat tinggi dalam belajar. Di era digital ini, di mana teknologi informasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dasar bagi peserta didik kita. Berdasarkan masalah tersebut, saya sebagai guru informatika mempunyai ide untuk merancang sebuah aplikasi sederhana, yang itu aplikasi Saku Pintar, di mana aplikasi Saku Pintar ini merupakan inovasi berbasis no-code yang ringan, ramah sinyal, dan bisa diakses tanpa instalasi. Solusi cerdas agar materi selalu ada di genggaman siswa. Dalam merancang aplikasi Saku Pintar ini, saya mendapatkan beberapa tantangan, yaitu yang pertama, bagaimana menciptakan sebuah karya yang tidak hanya canggih secara teori, tetapi juga fungsional secara praktis untuk kondisi nyata di SMP Negeri 2 Sibolangit. Yang kedua, bagaimana memindahkan materi yang tebal menjadi sesuatu satu klik langsung terbuka. Dan yang ketiga, bagaimana membuat siswa merasa bangga memiliki aplikasi belajar sendiri di ponsel mereka tanpa harus melalui proses instalasi yang rumit. Dalam tahap aksi nyata, ada beberapa tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama, tahap perencanaan, di mana strategi utama saya adalah menggunakan pendekatan no-code development melalui platform Google Sites. Kemudian, saya akan menyusun materi secara bertahap, dimulai dari konsep dasar hingga contoh sederhana. Ini tujuannya agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tahap kedua adalah pengembangan. Pada tahap pengembangan ini, pertama saya akan memilah bagian mana yang paling penting dipahami siswa. Kemudian saya akan menggunakan ikon-ikon besar dan menarik sebagai menu utama. Untuk memperjelas materi yang sulit, saya menyisipkan video tutorial singkat dengan format yang ringan. Tahap yang ketiga ialah tahap implementasi, di mana pada tahap ini siswa akan melakukan praktik langsung. Yang pertama, saya akan meminta siswa mengeluarkan HP mereka. Kemudian, saya akan membagikan link Saku Pintar kepada siswa. Saya akan membimbing siswa untuk mengklik link, lalu pilih menu, tambahkan layar ke utama. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menjelajahi aplikasi Saku Pintar tersebut.
Dari proses ini, saya menyadari bahwa guru tidak perlu menjadi programmer ahli untuk menciptakan solusi digital. Cukup dengan memahami masalah siswa dan menggunakan alat yang sederhana, kita sudah bisa membuat perubahan besar. Ponsel yang sering dianggap gangguan, jika diarahkan dengan tepat, justru menjadi alat belajar yang paling kuat. Inovasi ini akan terus saya kembangkan dan saya berharap dapat menginspirasi guru-guru lain di sekolah kami untuk menciptakan solusi serupa di mata pelajaran yang berbeda. Saya akan terus memperbaharui isi materi di dalam Saku Pintar Informatika sesuai dengan perkembangan pelajaran sehingga benar-benar bermanfaat secara jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Risa Febriani Burukandia, saya dari kelas 83. Tanggapan saya setelah melihat aplikasi Saku Pintar, menurut saya keuntungannya itu jika kita tidak dapat hadir ke sekolah, kita dapat belajar di mana saja dengan menggunakan aplikasi Saku Pintar, yaitu dengan membuka materi-materinya yang bisa dilakukan di sekolah oleh guru, tetapi kita juga bisa belajar tanpa dukungan dari guru, yaitu dengan menggunakan aplikasi dari Saku Pintar. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Syahwan Naira Putri, saya kelas 8. Dan ternyata aplikasi Saku Pintar itu bisa berguna bagi siswa-siswi dimanapun. Dan mereka bisa belajar dimanapun itu, maupun di sekolah, di rumah, ataupun di luar lingkungan sekolah juga. Dan juga aplikasi Pintar itu sangat berlaku penting bagi siswa-siswa yang kayak mau belajar di mana-mana gitu. Terus itu di Saku aplikasi Pintar itu juga terdapat tentang penjelasan-penjelasan yang lengkap. Selamat pagi, saya Siska Apulina, seorang guru matematika dari SMP Negeri 2 Sibolangit. Menurut saya, inovasi pembelajaran Saku Pintar yang dilakukan oleh Ibu Ritawati Sirait membuat siswa menjadi lebih aktif dan bergembira saat belajar. Seringkali siswa lupa membawa buku paket, tetapi di Google Site Saku Pintar ini semua materi sudah disajikan dengan apik dan menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Bahtiar MA selaku Kepala UPT SPF SMP Negeri 2 Sibolangit. Dengan ini menyatakan bahwa karya inovasi yang berjudul Saku Pintar karya Ibu Ritawati Sirait adalah sangat bermanfaat dan menginspirasi buat saya, para guru, dan para peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan praktek baik saya merancang aplikasi Saku Pintar Informatika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.